Halo, perkenalkan, nama saya Daniel Widyatama. Saya dari Universitas Bunda Mulia, program studi Hospitality dan Pariwisata. Saya mahasiswa aktif semester 4. Di dalam video kali ini, saya dan kelompok akan menyelesaikan tugas proyek UAS mata kuliah Manajemen SDM Pariwisata. NIM saya 191901227. Saya beserta anggota kelompok akan memberikan program pelatihan dan memberikan penghargaan bagi para pegawai yang berkinerja baik dan benar. Kami dari tim Human Resource Skyway Airlines. Di dalam dunia bisnis maupun organisasi lainnya, public relation atau yang biasa kita kenal dengan hubungannya dengan masyarakat sudah menjadi bahan yang tidak terpisahkan dari aspek komunikasi lainnya, seperti pemasaran, promosi, iklan, dan penjualan. Kegiatan public relation meliputi berbagai fungsi. Konsep dan teknik-teknik pelaksanaannya telah berkembang menjadi suatu lembaga yang dianggap harus ada untuk mendampingi organisasi apapun bentuk organisasi tersebut. Sekarang ini kehidupan sudah sedemikian kompleksnya, sehingga apa yang dikatakan atau apa yang dikehendaki agar bisa terpenuhi, manusia maupun organisasi mutlak mendapatkan pengertian atau bahkan kalau mungkin dukungan dari pihak lain terhadap apa yang dinyatakan. Dalam perkembangannya, public relation tidak lagi hanya berfungsi memberitahu kepada pihak lain tentang siapa, dari bagaimana dan bagaimana diri kita, tetapi juga memberitahu kepada kita tentang bagaimana pendapat atau pikiran lain terhadap diri kita. Dengan demikian, kita menjadi mampu merencanakan tindak lanjut dalam usaha untuk mencapai tujuan organisasi yang meliputi apa yang harus dilakukan, bagaimana caranya dan dengan sarana apa sebagai pendukung. Seluruh kegiatan tersebut merupakan mata rantai kerja public relation. Berikut kami jabarkan program pelatihan yang telah perusahaan Skyway Airlines buat dan materi serta tujuan dan apa syarat-syaratnya. Program pelatihan materi yang pertama, peranan public relation dalam operasi perusahaan. Poin-poinnya yaitu fungsi public relation sendiri dalam operasi perusahaan. Poin kedua, manfaat public relation. Ada juga program psikologi public relation. Poinnya psikologi dan struktur dan sistem komunikasi antar individu. Program pelatihan selanjutnya ada protokol. Poinnya ruang lingkup, tugas kegiatan protokol, dan persiapan fisik. Ada juga yang ketiga, program kegiatan ketiga yaitu public dan marketing service, public relation dan marketing service. Poin-poinnya adalah faktor-faktor utama dan pengembangan strategi komunikasi pemasaran. Ada juga perilaku konsumen. Poin-poinnya menentukan target audience dan karakteristik konsumen, mengerti apa yang diinginkan konsumen dan bisa memahami semua kemauan konsumen sesuai dengan peraturan yang ada. Setelah kami membuat program training untuk public relation, kami juga menyertai tujuan pelatihan tersebut. Tujuan pelatihan ini kami buat untuk memastikan kualitas standar profesional bidang hubungan masyarakat dapat memenuhi persyaratan-persyaratan, dan syarat pesertanya karyawan bidang human resource, masyarakat, dan mahasiswa. Fasilitasnya sendiri, tempat pelatihan, transportasi, sertifikat,
dan coffee break, serta fasilitas lainnya. Setelah kami membuat program pelatihan dan menjelaskan apa saja persyaratan, tujuan, dan fasilitas-fasilitas yang sudah kami jelaskan, kami juga akan menjabarkan apa itu fungsi dan tugas public relation. Fungsi dan tugasnya yaitu konseling. Konseling public relation bagi perusahaan merupakan salah satu konseling atau rekomendasi yang dapat menyediakan berbagai sarana dan saran, mengarahkan kepada pihak internal manajemen yang berhubungan dengan berbagai kebijakan, kebijakan relasi serta komunikasi antara perusahaan dengan publik. Fungsi public relation yang berikutnya adalah fungsi public relation mencakup sebuah tim riset perilaku publik, karena public relation merupakan salah satu bagian penting bagi perusahaan yang bersinggungan langsung dengan khalayak. Data-data dari hasil riset ini dapat digunakan oleh tim untuk merancang strategi public relation. Tujuannya untuk membangun rasa saling percaya antara perusahaan dengan publik, memenuhi serta meyakinkan publik tentang pentingnya perusahaan bagi kehidupan mereka. Dan yang terakhir yaitu fungsi dan tugas public relation yaitu special event, untuk mencuri perhatian publik yang lebih luas. Public relation bisa menjalankan fungsi dengan menyelenggarakan event-event khusus yang menarik, serta tujuannya agar publik memiliki ketertarikan pada produk atau perusahaan. Dalam hal ini, tim public relation dapat membuat agenda acara yang tentu disesuaikan dengan target market serta budget yang sudah disiapkan oleh perusahaan. Dengan demikian, itu adalah fungsi dan tugas public relation. Selamat siang, saya Sinta Maharani, HRD dari Skyway Airlines yang akan mengadakan 3 training penting untuk flight attendant Skyway Airlines long haul, yaitu communication skill, people manner, dan building karakter. Di acara pertama, yaitu communication skill for our flight attendant long haul Skyway Airlines, ada 3 komponen penting, yaitu training plan, communication skill flight attendant Skyway Airlines, training topic, good communication flight attendant long haul, dan training objektif, komunikasi yang baik meningkatkan performa perusahaan, berdurasikan 75 menit dan berlokasikan di training room nomor 3. Jadwalnya akan saya jelaskan. 5 menit akan ada kata pengantar pentingnya komunikasi. 10 menit akan ditayangkan video kesalahan dalam komunikasi menggunakan media laptop dan proyektor. Keterangannya, kami menggunakan peralatan yang tersedia. 30 menit kami akan adakan diskusi konten dari penumpang long haul dan penanganannya. Media yang kami gunakan kertas dan pensil. Di 20 menit kami akan ada teknik komunikasi yang baik dalam hambatan dan kami akan memberikan solusinya. Kami menggunakan laptop dan proyektor serta pensil sebagai medianya. Di acara terakhir 10 menit kami akan adakan tanya jawab menggunakan media laptop dan proyektor. Di acara kedua, training table manner for our flight attendant long haul Skyway Airlines mencakup 3 komponen penting, yaitu training plan, table manner service, flight attendant long haul Skyway Airlines, training topik, etika pelayanan makan ke penumpang, dan
training objektif yang bisa memberikan service maksimum ke penumpang. Berdurasikan 55 menit. Berlokasikan di main training room nomor 3. Jadwalnya akan saya jelaskan. 5 menit kan kami adakan kata pengantar yang membahas tentang pentingnya etika dalam menyajikan makanan. 10 menit akan ditayangkan video kesalahan dalam penyajian penggunaan peralatan makan. Media yang kami gunakan laptop dan proyektor. Keterangannya kami menggunakan peralatan yang tersedia. 5 menit kami akan adakan History of Table Manner yang dikembangkan oleh kerajaan Prancis menggunakan media kertas dan pensil. 5 menit berikutnya kami akan adakan attitude dan etnis on table. Media yang kami gunakan laptop dan proyektor. 20 menit kami akan adakan diskusi table manner yang memberikan layanan maksimum kepada penumpang. Media yang kami gunakan kertas dan pensil. Di akhir acara ini kami akan adakan 10 menit tes di akhir acara. Media yang kami gunakan kertas dan pensil. Di acara terakhir, yaitu acara ketiga, training character building, yang mencakup 3 komponen, yaitu training plan, character building for our flight attendant Skyway Island, training topic yang membentuk karakter berprestasi, dan training objectives mengoptimalkan potensi yang positif. Berdurasikan 60 menit. Berlokasikan di training room nomor 3. Jadwalnya akan saya jelaskan 5 menit. Itu kami akan adakan kata pengantar yang membahas tentang pengertian karakter building. 10 menit akan ada tayangan video manusia sebagai person yang bukti kompetensi. Media yang kami gunakan laptop dan proyektor. Kami menggunakan peralatan yang tersedia seperti keterangannya. 20 menit kami akan adakan diskusi pengalaman berinteraksi. Media yang kami gunakan kertas dan pensil. 5 menit kami akan adakan pembahasan tentang mencari dan mengenali penyebab kesalahan dalam membentuk karakter. Media yang kami gunakan laptop dan proyektor. 10 menit kami akan adakan pembahasan tentang lingkungan eksternal berpengaruh besar terhadap pembentukan karakter. Media yang kami gunakan laptop, proyektor, dan pensil. 10 menit kami akan adakan review hasil training dengan kesimpulan. Media yang kami gunakan laptop dan proyektor. Dari ketiga acara tersebut, kami harapkan untuk flight attendant long haul Skyway Island bisa menjalankan dengan baik hasil training. Maka perusahaan di akhir tahun akan memberikan reward ekstensif berupa pemberian bonus tiket pergi ke dalam negeri. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya adalah Wensley Nardi dari Universitas Bunda Mulia dengan NIM 191900125. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai reward intrinsik untuk flight attendant long haul dan reward intrinsik serta ekstrinsik untuk bagian public relation. Reward intrinsik ini sendiri adalah penghargaan yang diterima oleh karyawan karena biasanya berupa rasa puas untuk dia sendiri karena telah menyelesaikan tugas yang berat atau menantang, kepercayaan dari orang-orang sekitar, serta pujian dari atasan atau orang-orang sekitar. Manfaat dari reward intrinsik ini sendiri ada banyak. Contohnya adalah meningkatkan kinerja karyawan serta meningkatkan motivasi karyawan untuk bekerja lebih giat lagi.
Karyawan juga betah bekerja di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Dan karyawan juga mengalami pertumbuhan di dalam skill untuk bidangnya. Sedangkan reward extrinsic ini sendiri adalah penghargaan yang diterima oleh karyawan yang berupa benefit mencakup gaji pokok, upah lembur, jaminan sosial, asuransi, tunjangan, bonus, uang pensiun, liburan, serta fasilitas dan kendaraan atau yang lainnya. Manfaat dari reward intrinsic ini sendiri tidak jauh beda dengan manfaat dari reward intrinsik, yaitu meningkatkan semangat kerja karyawan. Karyawan yang bekerja akan bekerja lebih giat lagi, serta dapat membantu perusahaan untuk mencapai target perusahaan. Reward intrinsik yang akan diberikan untuk karyawan di bagian flight attendant long haul adalah reward berupa pujian dari atasan dan juga dari orang-orang di sekitarnya. Alasannya karena kinerja karyawan tersebut sesuai dengan peraturan yang ada, serta sigap dalam menghadapi keluhan-keluhan yang dialami oleh penumpang, serta dapat berkomunikasi dengan lancar. Serta karyawan tersebut juga dapat berbahasa Inggris dengan lancar, sehingga dapat menanggapi apa yang dikeluhkan oleh penumpang internasional dengan mudah dan juga lancar. Sehingga karyawan tersebut menjadi teladan di antara karyawan-karyawan yang lain, oleh karena itu patut diberi apresiasi. Selanjutnya ada reward intrinsik untuk bagian public relation. Reward yang akan diberikan untuk karyawan di posisi public relation ini adalah reward berupa rasa puas dan kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya. Alasannya adalah karena untuk di posisi public relation ini, karyawan tersebut telah diberi tanggung jawab yang berat dalam menjalin hubungan dengan masyarakat, serta diberikan tanggung jawab untuk memberikan opini yang baik untuk masyarakat, sehingga dapat meningkatkan citra yang baik dari masyarakat untuk perusahaan. Dan pencapaiannya yang telah didapatkan oleh karyawan tersebut adalah meningkatkan kepercayaan dari masyarakat untuk organisasi atau perusahaan tersebut, sehingga dapat membantu perkembangan organisasi itu. Dan hal itu patut diapresiasi dengan diberikan reward intrinsik tersebut. Lalu untuk reward extrinsic yang diberikan oleh karyawan tersebut untuk di bagian public relation adalah bonus serta fasilitas dan juga kendaraan. Reward tersebut diberikan karena karyawan tersebut bekerja keras sehingga mencapai target. Bonus yang diberikan kepada karyawan tersebut adalah agar karyawan tersebut dapat bekerja lebih giat lagi serta meningkatkan motivasi karyawan tersebut untuk bekerja. Lalu untuk fasilitas yang diberikan adalah agar mempermudah pekerjaan karyawan tersebut dan meningkatkan efektivitasnya dalam bekerja. Serta untuk fasilitas kendaraan yang telah diberikan untuk karyawan tersebut adalah agar karyawan tersebut dapat datang ke kantor dengan cepat, serta meningkatkan juga kinerjanya agar lebih mudah dan efektivitas. Terima kasih. Dari apa yang sudah kelompok kami buat dan tuangkan di dalam video, kelompok kami mengambil kesimpulan bahwa tujuan program pelatihan adalah membantu menemukan sudut pandang baru terhadap pekerjaan, sehingga karyawan bisa memahami sudut pandang antara atasan, rekan satu timnya maupun rekan kerja dan pekerjanya. Selain itu juga memberikan gambaran-gambaran
yang disesuaikan dengan cita-cita karyawan tersebut. Dan begitu pula akan membuka kesadaran baru tentang pekerjaan yang digelutinya. Dan juga sebagai cara meningkatkan produktivitas kerja, manfaat dan keuntungan yang bisa didapatkan melakukan kegiatan pelatihan karyawan adalah cara meningkatkan kinerja kerja. Dengan adanya program pelatihan, karyawan tentunya akan membuat karyawan memiliki kemampuan yang tinggi untuk memberikan yang terbaik kepada perusahaan. Selanjutnya ada karyawan mempunyai pandangan lebih positif terhadap perusahaan, karena training karyawan merupakan bentuk perhatian perusahaan terhadap karyawan, sehingga karyawan merasa diperhatikan dan lebih bangga dengan tempat pekerjaannya. Selanjutnya yang terakhir, manfaat dan keuntungan melakukan kegiatan pelatihan karyawan yaitu menciptakan energi positif. Karyawan akan memberikan perasaan nyaman terhadap sesama rekan kerja sehingga menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan juga menjaga kekompakan tim. Dan terakhir, dengan memberikan reward kepada karyawan yang bekerja dengan baik, itu adalah suatu dukungan, dan kepada karyawan dapat mendorong karyawan untuk memiliki perilaku dan sikap yang lebih positif dalam bekerja, yang dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerjanya. Sekian video dari kelompok kami, mohon maaf jika ada salah kata. Dengan ini kami ucapkan terima kasih.